Selamat datang di Kota Blitar, bumi Bung Karno. Jadi jalur yang saya lewati ini jalur terpencil yang jarang diekspos ya teman-teman. Nah, suasana kayak begini teman-teman yang saya suka ya. Selamat datang di Pacitan, bumi kelahiran SBY. Wih, keren banget asli. Bisa kayak nyemplung di sini. Wah, kita udah masuk di Jawa Tengah. Hehe. Selamat tinggal Jawa Timur. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini posisi saya masih di depan hotel ya, dan ini jam setengah 7 pagi teman-teman. Jadi untuk hari ini rencana saya mau langsung berangkat ya menuju ke kota Yogyakarta ya. Ini saya udah siap-siap juga teman-teman, udah manasin motor. Jadi langsung aja kita sama-sama gas menuju ke Jogja. Mantap. Oke teman-teman, ini saya udah jalan ya. Tadi agak sedikit ribet ya, soalnya barang bawaan saya banyak. Ini saya bawa apel yang metik kemarin. Dan untuk rute kita kali ini teman-teman, yang pertama saya menuju ke kota Blitar ya. Dan setelah dari kota Blitar teman-teman, kita langsung gas saja ya menuju ke kota Ponorogo via Pulung ya. Setelah itu kita langsung gas lagi teman-teman menuju ke kota Pacitan ya. Nah, kemungkinan saya hari ini rencana istirahat di kota Pacitan teman-teman. Dan setelah dari Pacitan, saya mau langsung gas saja ya teman-teman menuju ke kota Yogyakarta via Pracimantoro ya. Jadi untuk total jarak tempuh hari ini teman-teman, kita akan menempuh total sekitar 377 kilo ya dari Malang ini menuju ke kota Yogyakarta. Dengan estimasi waktu sekitar 9 jam ya. Tapi ini saya lebihin teman-teman, maksimal di 12 jam ya. Kalau sekarang jam setengah 7, kemungkinan kita akan sampai di sana itu jam setengah 6 atau jam 6 sore teman-teman. Tapi mudah-mudahan kita sampai di tujuan itu tepat waktu ya, nggak ada telat-telat kayak kemarin itu pas waktu ke Semarang ya, itu telatnya luar biasa lama teman-teman. Karena cuaca hujan juga ya. Anginnya kenceng banget. Ini saya sengaja berangkat pagi teman-teman, biar sampai di penginapan itu nggak kesorean ya. Dan untuk rute saya kali ini tuh kemungkinan besar melintasi lembah ya teman-teman. Makanya ini kita harus jalan agak sedikit kenceng, karena cenderung sepi teman-teman untuk jalur yang kita lewati nanti. Tapi enak ya untuk kondisi lalu lintas pagi ini, sepi teman-teman di sini. Biarpun ini masih pagi ya. Jadi ini sekarang saya lintas di jalur yang kemarin kita lewati ya teman-teman, pas mau petik apel. Nah, tapi depan kita diarahkan ke kiri ya. Oh iya bener, agrowisata. Kemarin kita kan juga ke kiri ya teman-teman. Nah, ini kita ke kiri ya. Wah, pas banget di belakang mobil pickup berisik lagi. Knalpotnya. Di sini pemandangannya kelihatan cerah banget ya. Ini landmark Kota Batu nih teman-teman. Kenapa ya dinamain Kota Batu? Padahal sini nggak ada bekas-bekas batu dari letusan gunung ya. Nah, ini kita ke kiri ya. Wih, pas banget lampu hijau lagi. Waduh, langsung merah. Tapi kalau ke kiri bisa langsung. Oh ya teman-teman, saya lupa bilang ya, untuk hotel yang saya nginep 3 hari 2 malam kemarin, namanya Hotel Kapal Garden ya, hotel dormitory. Jadi dia modelnya bunk bed ya teman-teman. Jadi satu ruangan itu isinya berapa ya? 50 kamar kalau nggak salah, 50 kasur. Jadi agak sedikit berisik teman-teman. Tapi untuk fasilitas sendiri menurut saya cukup lengkap ya, seperti selimut, bantal, terus kasurnya juga cukup luas teman-teman. Dan untuk lokernya juga lebar ya untuk lokernya. Jadi kita bisa nyimpen helm, baju dan lain-lain. Untuk toiletnya sendiri juga
bersih dan banyak teman-teman. Terus juga ada air panasnya juga ya. Jadi rekomen teman-teman untuk kalian yang mungkin pengen touring ke Malang ya, cari penginapan murah ya, bisalah ke Hotel Kapsul Kapar Garden ya. Untuk cuaca hari ini mudah-mudahan kita dikasih full cerah ya teman-teman. Soalnya untuk jarak tempuh kita hari ini cukup jauh ya. Wow, pohon pinusnya banyak banget, tinggi-tinggi lagi. Jadi untuk penginapan hari ini di Yogyakarta saya juga udah booking ya teman-teman via tiket.com. Nama penginapannya itu Hoops Hostel. Saya pesen via tiket.com dengan harga sekitar 65.000 ya. Biasanya kalau di hotel kapsul kayak gitu, apalagi di Jogja ya teman-teman, pasti banyak bule. Jangankan di Jogja ya, pas di Malang aja kemarin saya juga lihat bule teman-teman di depan hotel. Tapi saya kurang tahu ya dia nginep di hotel kapsulnya apa di room yang standar. Tapi yang bikin saya seneng itu di daerah sini nggak ada jalan rusak ya teman-teman. Biarpun kita lintas di tengah-tengah gunung atau di tengah-tengah lembah seperti ini. Dan kontur jalannya itu rata ya. Keren banget teman-teman. Wah, mumpung masih di Kota Malang ya, nanti kalau ada yang jualan strawberry kita belilah. Tapi udah bawa apel sebanyak ini teman-teman. Nanti kalau beli lagi terlalu banyak bawaan, nanti ribet ya di hotelnya. Kemungkinan untuk hari ini kita akan lintas di jalur yang pemandangannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Apalagi nanti di Pulung ya, itu waduh, itu jalur yang sama sekali belum pernah dilintasi sama anak-anak touring teman-teman. Saya sengaja pilih jalur itu ya, soalnya ya biar kita bisa mengupas sisi lain dari Jawa Timur teman-teman. Kalau di Jawa Timur itu masih ada loh jalur yang belum dieksplor ya sama teman-teman mungkin, atau sama orang-orang yang memang cari tempat-tempat terpencil ya. Nah ini nanti kita akan lintas di daerah situ teman-teman. Dan pastinya jalurnya sepi ya, hening banget di situ pasti. Ternyata di sini banyak yang jualan ya. Mungkin kalau nanti kita lapar bisa sekalian mampir teman-teman. Soalnya ini juga bisa jadi rest area ya untuk pengendara-pengendara yang lintas di daerah sini. Oh, di sebelah kanan kita ada rumah penduduk teman-teman. Ya ini ada masjid nih di sebelah kiri. Wow. Nih udah ada perkebunan nih teman-teman sebelah kiri kita ya. Oh, kanan kiri juga ternyata kebun cabai ya. Wih, mantap. Hati-hati rawan kecelakaan. Nah, kita jalan santai aja teman-teman. Soalnya cuaca cerah ya. Ini ada orang istirahat di situ. Jadi kalau kita berkebun di daerah seperti ini itu nggak perlu takut air ya teman-teman. Jadi semuanya itu serba ada di sini. Sinar matahari juga ada. Terus air juga melimpah di sini. Jadi hasil panen juga pasti banyak ya teman-teman. Kasembon Pare Kediri lurus. Wih, pemandangannya mantap teman-teman. Ini kita udah masuk di perkampungan ya. Ini namanya kampung apa ya? Kampung Selorejo.
Ini kita ke kiri ya teman-teman. Taman Wisata Selorejo. Wah, mantap nih. Kampungnya enak ya di sini ya. Wah, di sini tiba-tiba gerimis kecil nih teman-teman. Padahal cuacanya cerah ya. Wih, sebelah kanan kita. Lihat nih teman-teman, kelihatan ya. Wih, ternyata nggak begitu kelihatan. Nah, ini untuk cuaca panas lagi nih teman-teman. Setelah barusan sempat gerimis kecil ya. Ini sekarang saya masuk di perkampungan ya. Nah, itu ada tugu apa itu? Desa Laju Banjarjo. Ini kita ke kiri ya. Waduh, lewat tempat gelap kayak begini. Sini kalau hujan lintas di daerah sini ngeri juga teman-teman. Wow, luar biasa. Wih, pemandangannya keren banget ya. Wow. Nah, tempat-tempat kayak begini nih teman-teman yang paling saya suka. Ini ada kebun sayur ya, sawi. Secara pemandangan kurang lebih mirip teman-teman, kayak teras sharing Panyawean ya. Wih, dia modelnya ngetrap juga teman-teman. Wih, langsung nanjak. Jadi posisi saya sekarang ini masih di Jawa Timur ya teman-teman. Dan ternyata di Jawa Timur itu masih banyak tempat-tempat seperti ini ya, yang pemandangannya itu keren. Bisa dijadikan tempat healing teman-teman. Keliling-keliling desa ya dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Untung cuaca cerah ya di sini. Kalau hujan agak ngeri juga. Wow. Wih, ini ada bawang yang dijemur ya teman-teman. Sayang banget daun bawangnya, padahal bisa dimakan itu. Kol. Wih, wah, cuacanya cerah banget teman-teman. Mataharinya ini ya mentereng banget. Tapi nggak apa-apa lah, lebih baik cuaca panas kayak begini daripada hujan. Sepertinya hasil panen untuk petani-petani di daerah sini tuh melimpah ya teman-teman. Wow. Karena alamnya yang sangat-sangat mendukung ya. Sebenarnya kalau kita pengen lebih deket ya dari Malang ke Jogja itu lintas di jalan utama ya teman-teman. Lewat Tulung Agung ya kalau nggak salah ya. Nah itu lebih dekat teman-teman. Paling jarak sekitar 300 kiloan ya. Cuman karena ini saya sekalian explore, jadi agak sedikit lebih jauh teman-teman. Dengan total jarak itu sekitar 377 kilo ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita explore di daerah Jawa Timur. Orang untuk pemandangannya juga keren teman-teman. Jadi nggak sia-sia kita explore. Dan bisa saya pastikan untuk jalurnya aman ya. Oh, kita salib dulu lah. Ibu-ibu nyetirnya oleng begitu, serem. Sepi banget di sini. Tapi biarpun sepi, udah banyak mobil-mobil pribadi yang lintas ya teman-teman. Dan ada beberapa pengendara motor yang dari luar kota sepertinya.
karena atributnya lengkap, dia pakai helm, jaket, sarung tangan, dan tas ya. Sepi banget. Ini kita di atas. Kita lintas di hutan bambu nih teman-teman. Sungai Dambanu namanya. Welcome to desa apa ini? Pagarsari. Desanya kayak begini ya, desa-desa di lereng gunung. Wah, gunungnya kelihatan gagah banget teman-teman. Dan kelihatan lebih dekat juga ya untuk pegunungannya. Kalau menurut saya itu belum pernah dijamah orang teman-teman, karena masih rapat banget untuk vegetasi pohonnya. Wah, di atas ada awan mendung. Oke teman-teman, update ya, ini saya di Jalan Merapi ya untuk posisi saya saat ini. Dan ini jam berapa nih? Jam 8:30 teman-teman. Oh, perkampungan di sini sepi ya. Tapi banyak yang lintas dari luar kota teman-teman. Ada mobil pribadi juga ya, banyak tadi. Wah, Masjid Nurul Huda. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman untuk pemandangan di desa ini ya. Saya juga kurang tahu teman-teman ini namanya desa apa. Tapi view-nya cukup menarik ya. Ini saya jalan agak sedikit kenceng ya teman-teman. Soalnya biar kita tepat waktu ya. Wah, pas banget di belakang truk, nggak enak pemandangannya teman-teman. Mau nyalip tapi belum ada celah. Ini nih bisa nih. Wah, nggak bisa. Oke teman-teman, sekarang ini saya posisi berada di Dusun Wonorejo ya, dan pas banget nih di sebelah kiri saya ada perbaikan jalan teman-teman. Tapi perbaikan jalannya nggak begitu panjang ya. Kayaknya itu perbaikan irigasi teman-teman. Jadi kalau misalkan ada aliran air dari atas, dia bisa langsung turun ke bawah ya. Soalnya kalau irigasinya mampet, yang ada menggenang teman-teman, terus banjir. Wah, ini sebelah kiri kita ini kandang ayam teman-teman, ayam potong. Biasanya kalau beli ayam potong di peternaknya langsung itu murah ya. Satu ekor hidup aja paling berapa? 30.000 harganya. Tapi kalau udah nyampe di pasar bisa naik ya, bisa 40 ribuan harganya. Nah, ini ada warung makan nasi pecel peyek iwak kali. Wah, enak banget nih kayaknya nih. Saya paling suka kalau makan nasi pecel terus ada lauknya iwak kali teman-teman. Bolehlah nanti kita cari tempat untuk mampir teman-teman. Soalnya saya juga belum sarapan ya di sungainya. Oke teman-teman, ini saya udah deket ya ke kota Blitar. 22 kilo lagi atau 36 menit lagi ya. Dan ini saya di kampung apa ya? Soalnya nggak ada namanya teman-teman. Wih, pas banget di sebelah kanan ada sawah nih teman-teman. Dari tadi jalannya rusak ya. Tapi sekarang ini kita udah masuk di jalur aspal yang mulus teman-teman. Pas banget. Wah, aspal mulusnya cuman pendek ya. Kirain full sampai di kota Blitar gitu kan. Ini jalannya rusak lagi nih teman-teman. Jadi kalau jalan rusak kayak begini tuh kita mau jalan kenceng juga kurang enak ya.
Banyak jalan tambalan lagi. Wah, ini kita ke kanan tapi ada lampu merah teman-teman. Oke, langsung hijau. Kita ke kanan ya. Ternyata di desa kayak begini ada lampu merah juga ya. Menurut prediksi saya sih kita sampai di kota Pacitan itu sekitar jam 3 sore teman-teman. Bisa lebih ya. Tapi kalau udah sampai di kota Pacitan, kita menuju ke Jogja udah jauh lebih dekat ya, mungkin sekitar 100 kilo lagi teman-teman. Dan untuk rute Pacitan juga sama ya, pemandangannya kurang lebih masih didominasi dengan hutan teman-teman, atau kebun. Biasanya kebun jati ya biasanya. Dan untuk kondisi jalan juga pasti sepi teman-teman di sana. Kita nanti ke Pacitan via Pracimantoro ya. Oh, ke Jogja via Pracimantoro teman-teman. Nah, ini sekarang saya udah masuk di Jalan Nasional 3 nih teman-teman. Sekarang jam 9 lebih 6 ya. Wow, cukup ramai juga teman-teman untuk kondisi lalu lintas di Jalan Nasional 3 ini ya. Tugu Selamat Jalan, Kabupaten Blitar. Nah, sampai sini kita udah mulai kena kemacetan nih teman-teman. Soalnya di depan padat banget ya jalannya. Ini kendaraan pada berjajar begini karena ada truk teman-teman di depan. Dan di Jalan Nasional 3 ini termasuknya jalan utama ya, lintas provinsi. Makanya ini di sini banyak kendaraan-kendaraan yang plat B teman-teman. Terus banyak kontainer juga ya. Itu yang bikin kurang nyaman teman-teman. Selamat datang Kota Blitar. Wuhui, kita udah sampai di Kota Blitar nih teman-teman. Dan sekarang ini jam 9.29 ya. Tadinya saya pikir saya akan sampai di sini tuh sekitar jam 9 teman-teman. Karena saya juga tadi banyak berhentinya ya. Kayak seperti mikrofon error, terus minum ya teman-teman. Jadi kita agak sedikit ngaret dari perkiraan. Jadi dari Kota Blitar ini teman-teman, saya mau langsung gas saja ya menuju ke kota selanjutnya, yaitu kota Ponorogo ya, via Pulung. Nah, ini rute setelah ini nih teman-teman, yang kita akan lintas di tengah-tengah lembah ya. Dan itu nggak ada pom bensin teman-teman. Tapi untungnya untuk BBM saya ini masih banyak teman-teman, jadi aman ya. Selamat datang di Kota Blitar, bumi Bung Karno. Oh, Kota Blitar ini berarti kelahiran Bung Karno ya teman-teman. Kota kelahiran Presiden pertama Indonesia ya, Kota Blitar ini. Ya, untuk kondisi lalu lintas di daerah sini nggak begitu padat ya teman-teman. Tapi nggak terlalu sepi juga ya. Masih ada kemacetan di beberapa titik seperti di lampu merah tadi. Nah, ini depan ada lampu merah lagi nih. Tapi lampu merahnya nggak parah teman-teman untuk macetnya ya. Coba kalau di Jakarta, wah panjang banget macetnya. Kalau di lampu merah, ini juga langsung hijau teman-teman. Apa ini? TMP Raden Wijaya, Taman Makam Pahlawan. Wah, ini nih teman-teman, Museum Kota Belita ya. Namanya Museum Kota Belita. Ada lampu merah lagi. Langsung hijau lagi. Cepet banget loh langsung hijaunya. Belum juga ngerem. Ini baru pertama kali ke Kota Blitar, kita udah langsung explore di kampung-kampungnya teman-teman. Jadi ini di Kota Blitar saya cuman lintas teman-teman.
Ini kita langsung gas lagi ya menuju ke kota selanjutnya, yaitu kota Ponorogo via Pulung. Dengan total jarak sekitar 100 kilo teman-teman dari sini. Jadi kemungkinan kita akan sampai di kota Ponorogo itu sekitar jam 1 siang teman-teman. Saya lebihin 1 jam ya. Ini kita ke kanan. Oke teman-teman, ini saya udah masuk di jalan utama lagi ya, Jalan Raya Bendo. Nah, kalau masuk di jalan utama kayak begini, kita bisa tancap gas lagi nih teman-teman. Kalau kita touring jauh itu usahakan jangan diforsir ya. Kalau capek ya istirahat, kalau lapar ya makan. Terus yang penting kita bisa memanajemen waktu dengan bagus ya teman-teman. Jadi biar telatnya tuh nggak terlalu yang bisa sampai telat 3 jam sampai di tujuan itu. Nah itu jangan sampai kayak begitu teman-teman. Jadi antara waktu riding dan istirahat itu seimbang. Mungkin kita istirahat per 100 kilo ya, atau mungkin per 150 kilo, dan durasi istirahatnya itu sekitar 30 menit. Nah seperti itu juga bisa teman-teman. Jadi biar tubuh kita itu ada istirahatnya teman-teman. Soalnya kan nggak bisa ya kalau misalkan tubuh itu nonstop di jalanan terus. Kita harus cari tempat yang enak ya untuk rebahan sebentar, mungkin di masjid atau di pom bensin. Nah itu bisa teman-teman. Kalau nggak salah kota Blitar itu kota yang banyak candinya ya teman-teman. Candi Tikus tuh kalau nggak salah di Blitar apa di Kediri ya. Aduh, pas banget kena jalan bolong. Saya paling benci kalau ada jalan bolong di jalan-jalan yang mulus kayak begini. Soalnya nyamar teman-teman. Nah ini nih, udah nggak ada bis lagi teman-teman sama truk ya. Nah ini udah masuk di jalan mulus lagi nih. Nah itu Gunung Liman udah kelihatan teman-teman. Jadi di Pulung itu atau di kota Ponorogo itu deket banget sama Gunung Liman ya. Dan Pulung itu termasuk kaki Gunung Liman teman-teman. Gunung Liman di Jawa Timur ya. Nah itu view Gunung Liman udah kelihatan ya. Jadi nanti kita akan naik di punggung gunung ya teman-teman. Kita lintas di sana nanti. Jadi di daerah Jawa Timur itu banyak banget gunung ya. Tulung Agung. Oh berarti sekarang kita posisi berada di kota Tulung Agung ya teman-teman. Wih sungainya luas banget. Jembatan merah. Tapi yang saya heran, biarpun sekarang posisi berada di lereng gunung, tapi kenapa untuk suhunya panas ya? Harusnya kalau di lereng gunung itu dingin teman-teman, biarpun cuacanya cerah ya. Ini nggak ada hawa dingin sama sekali. Kita lintas di jembatan ya, jembatan Perak. Wow, sungainya bersih, warnanya coklat. Di depan kita masih lurus teman-teman. Oh kita ke kiri ya, setelah perempatan ini, setelah lampu merah. Pemandangan ini udah mulai terbuka nih teman-teman. Sebelah kanan itu tanaman tebu ya, tapi masih kecil-kecil. Mungkin baru pembibitan dia. Nah itu tuh kaki Gunung Limannya udah kelihatan teman-teman. Untuk kondisi lalu lintasnya lancar dan cuacanya aduh luar biasa, panasnya menyengat sekali teman-teman.
Jatimulyo. Ini saya nggak bisa jalan kenceng ya, soalnya kondisi jalannya rusak. Ada pertokoan nih sebelah kanan kita, teman-teman. Ini kalau di sini dikasih cuaca berawan, wah adem banget teman-teman pasti. Tapi jangan hujan juga ya. Sebenarnya kalau dari sini itu kalau pengen deket ya menuju ke Jogja itu via Trenggalek juga bisa teman-teman. Tapi berhubung saya pengen explore ya menuju ke kota Ponorogo atau ke Jogja via Pulung, jadi nggak apa-apa lah untuk jarak agak sedikit jauh. Yang penting kita bisa tetap menikmati pemandangan yang ada ya teman-teman. Dan syukur-syukur kita dapat cuaca cerah ya, seperti sekarang ini. Luar biasa sekali teman-teman. Wah, udah ada di atas ya kita sekarang. Di bawah itu pedesaan teman-teman. Nah, Gunung Limanya ada di sebelah kanan. Keren banget ya. Saya tadi sempat berhenti buat beli pentol teman-teman. Ini pentolnya nih. Soalnya rugi kalau masih di Jawa Timur nggak beli pentol. Wow. Wih, keren. Keren banget teman-teman. Udah mulai masuk kawasan hutan nih teman-teman. Tadi ada peringatan kawasan rawan longsor ya. Ini nih asiknya kalau kita lintas di pegunungan teman-teman. Pemandangannya kayak begini ya, keren. Sekarang ini kita posisi udah nanjak ya teman-teman. Dan bisa dibilang untuk sekarang ini nggak ada angin sama sekali ya. Wah, kalau malam lewat sini serem juga ya. Wih, pohon cemaranya di sebelah kiri masih pendek teman-teman. Kayaknya itu baru ditanemin ya. Wah, banyak tanaman tebu. Ini apa ini? Perhutani Pagerwojo, Kediri. Wah, ada ambulans lewat. Yuk. Kayaknya tadi ada kecelakaan deh. Soalnya saya sempat lewatin ambulan ini teman-teman tadi. Wih, kita udah di atas nih posisinya sekarang. Nah, ternyata di sini ada perkampungan ya. Wow. Itu juga ada kampung teman-teman sebelah sana. Oh, ternyata di sini ada pom bensin. Wah, tapi tutup. Sekilas untuk perkampungan di daerah sini itu ya mirip teman-teman kayak perkampungan di daerah sebelum ke Citorek itu ya, yang kita lintas di Bayah. Nah, itu mirip teman-teman untuk perkampungan ya, di atas bukit kayak begini, di atas gunung. Tapi menurut saya ini Gunung Liman gunung yang nggak terlalu tinggi ya. Karena biarpun sekarang posisi kita berada di punggung gunung, untuk suhu masih kerasa panas teman-teman. Nggak ada hawa-hawa pegunungannya sama sekali kalau saya bilang. Wow, buah nangka gede banget. Ya, untuk kondisi jalur seperti ini teman-teman, banyak tikungan ya. Berkelok-kelok juga untuk jalurnya ya teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, ini di depan pada berbagi asap semua. Mana knalpotnya berisik lagi. Nah, ini lagi nih. Tapi memang kalau di pegunungan itu paling enak pakai motor-motor kayak begini teman-teman. Ini motor yang dimodifikasi khusus ya untuk tanjakan dan jalur ekstrim. Ini sepertinya sebelah kiri ada tambang ya. Wow, ini udah mulai terbuka nih. Wih, keren banget. Ini saya buka visor teman-teman. Soalnya agak gelap ya. Nah, tapi di sini panas lagi nih, silau.
Nah, kalau udah di sini, ini saya di Jalan Pagerjo teman-teman. Sepi ya, udah nggak ada yang lalu lalang lagi. Paling yang lewat cuman warga lokal aja teman-teman, orang-orang sekitar sini. Kalau untuk orang yang dari luar kota kayaknya nggak ada deh yang lewat sini. Cuman saya sendirian. Nah, ini warga lokal teman-teman. Ini saya juga kurang tahu ya sekarang berada di ketinggian berapa. Itu orang-orang di rumah ngeliatin saya teman-teman. Mungkin dipikirnya ini orang dari mana nih nyasar ke sini. Wah, tanjakannya ekstrim. Ini kita udah mulai nanjak terus nih teman-teman. Wah, makin nanjak makin dingin ya untuk suhunya. Wah, ini kemana nih? Oh, saya kirain sebelah kanan kita jalan, ternyata pasar. Nah, ini baru kalau sekarang ini kita pas banget posisinya ada di atas gunung ya, teman-teman. Wih, nanjak lagi. Oke. Wah, ini banyak kayu gelonggongan, teman-teman. Kayaknya ngambil dari Sumatera ya. Wih, tanjakannya lumayan. Untung bensin masih banyak. Tapi sebenarnya kalau sekarang ini kita nggak perlu takut bensin, teman-teman. Di mana-mana ada loh bensin eceran. Wow, kita nanjak lagi. Wih, pemandangannya keren. Ini ada perkampungan di lereng gunung, teman-teman. Kalau cerah kayak begini, pemandangannya mantap ya. Oke, kita nanjak lagi. Wow, ini nikung langsung nanjak, teman-teman. Desa apa ini? Anda memasuki desa Kradinan. Desa Kradinan. Widih, mantep. Nah, ini nih yang rawan longsor ya. Nah, ini ada orang lintas juga ternyata. Wih, asik juga ya. Ini motor harus kuat nanjak ya teman-teman kalau lintas di daerah sini. Soalnya tikungannya mantep. Tanjakannya juga wow, luar biasa. Nanjak lagi. Ekstrim. Ini jalur favorit teman-teman. Wah, ternyata keriting ya jalannya. Oke, kita nanjak lagi. Wah, sepertinya di depan langsung nikung tajam nih teman-teman. Banyak tentara ya di sini ya. Ah, ini dia. Wow. Wih, keren sebelah kiri. Mantap ya. Kita nanjak lagi. Awas bahaya longsor. Tapi memang kalau di dataran tinggi kayak begini rawan longsor ya teman-teman. Apalagi kalau hutannya digundulin. Wah, itu yang bikin sangat-sangat rawan ya. Kalau ada pohon-pohon kayak begini harusnya aman. Iya, ada rumah juga di sini. Wah, ada SMPN juga. Tinggal sendirian di tengah-tengah hutan. Wow.
Serem juga ya. Ini kita jalan santai aja teman-teman. Ih. Wow, wih, keren banget asli. Wah, ini ada batu nih. Keren banget teman-teman. Ini pohon gede-gede ya di sini ya. Ini usianya bisa dibilang puluhan tahun. Dan kalau dibiarkan lagi mungkin bisa lebih gede lagi ya dari sekarang ini ya. Soalnya kan pohon memang usianya panjang-panjang ya, kalau nggak ditebang bisa sampai ratusan tahun. Tapi ternyata di sini udah aman banget ya teman-teman. Banyak pemukiman. Wah, kita naik lagi. Ekstrim. Ini banyak rumput gajah nih teman-teman. Memang sengaja dibudidayakan ya kayaknya. Wow, pohon pinusnya gede-gede ya. Tumbuh subur dia. Nah, ini sekarang di jalan hening nih teman-teman, dan posisi saya sendirian ya. Di Gunung Liman, Jawa Timur. Ini masih masuk ke kota Tulungagung ya teman-teman. Ini jarang-jarang nih saya lewat gunung-gunung yang kayak begini, Gunung Jawa Timur. Ini baru pertama kali. Pohon pinusnya subur-subur ya teman-teman, daunnya hijau banget. Hening banget ya di sini asli. Ini saya bawa cilok. Nanti kita cari tempat untuk makan ya teman-teman. Mumpung sekarang masih siang ya, ini jam 11:30. Jadi masih banyak waktu ya. Pohon pinusnya seger-seger ya. Cuman saya nyari gubuk kok nggak ada ya. Harusnya kan di tempat kayak begini tuh adalah gubuk harusnya, biar kita bisa makan cilok ya. Wih, keren. Ini ada orang nyari rumput nih teman-teman. Ternyata banyak ya warga sekitar yang lalu lalang di daerah ini teman-teman. Karena memang di sini udah banyak perkampungan ya. Wah, ini ada gubuk nih. Tapi ada orangnya. Kita cari yang nggak ada orangnya. Oh, sebelah kanan kita ada jalan. Cuacanya enak, cerah banget. Ini kalau dibikin tempat camping ground enak ya teman-teman di sini. Tapi panas ya untuk cuacanya, biarpun sekarang posisi di gunung. Ini bulan yang tadi. Ini namanya Desa Sidomulyo ya teman-teman. Wih, ternyata di sini ada pom bensin ya, tapi tutup. Mungkin karena nggak ada yang beli ya, soalnya Pertamax. Mana mau orang beli Pertamax ya, di tempat kayak begini, yang ada boros. Soalnya kan kalau motor dipakai nanjak itu konsumsi BBM-nya boros ya teman-teman. Nah, ini ada yang mau nyalip. Nah, di sini platnya udah AE ya. Terus tadi di Blitar itu AG platnya. Wow. Ini ada pohon pinus lagi nih. Keren banget ya teman-teman pemandangannya. Tapi tadi ada mbak-mbak lewat. Oh, ada yang ngawal di belakangnya.
Pantas dia berani. Kalau cewek mending jangan ya kalau lintas di daerah kayak begini sendirian. Wow. Kalau cowok nggak apa-apa, soalnya kan bawa pentungan ya teman-teman. Kalau malam serem ya di daerah sini. Tadi ada pelang informasi kalau tahun tanam pohon pinus ini tahun 2003 teman-teman. Oh, udah lama juga ya, udah 22 tahun yang lalu. Masuk kampung Dolo. Oke. Wow. Kampung Dolo. Saya kok ngerasa dari belakang selalu ada yang ngikutin, apa ya? Kayak ada motor gitu. Tapi saya lihat kosong, nggak ada apa-apa teman-teman. Nah ini nih perkampungan di atas bukit ya, atas gunung. Wow, serem banget. Ini pohonnya gede-gede teman-teman. Tapi di sini aman ya, banyak yang lintas juga soalnya. Wah, keren banget di belakang. Nah, ini ada plat AG nih teman-teman. Kemungkinan mereka mau ke Blitar ya. Dan alhamdulillahnya sampai sini untuk cuacanya masih cerah ya teman-teman. Ini jam 12 siang ya. Ini kalau hujan di sini gimana ceritanya ya? Wah, ini nih keren nih. Pemandangannya bagus. Ya, rumputnya tinggi-tinggi lagi di sini. Jadi jalur yang saya lewati ini jalur terpencil yang jarang diekspos ya teman-teman. Dan mungkin dari beberapa orang nggak mengira ya kalau misalkan di Jawa Timur itu masih ada tempat-tempat kayak begini. Dan bisa dibilang di tempat yang saya pilih ini rute terpencil ya teman-teman di daerah Jawa Timur. Karena memang di sini itu sepi banget teman-teman, dan kawasan pegunungan ya, kaki Gunung Liman. Nah ini kita ke kiri. Kalau ke kanan kemana ya? Saya kalau lintas di gunungnya begini keinget sama Citorek teman-teman. Jadi pengen banget main ke Citorek ya. Soalnya saya juga udah lama banget gak kesana teman-teman. Kurang lebih sekitar hampir setahun lah. Wah, ada pemakaman umum di tengah-tengah gunung gini. Wah, kalau malam serem banget. Nah, ini kampungnya nih teman-teman. Ini nih yang paling dekat sama kuburan ya. Bau tai sapi. Wow, pas banget turunan jalan rusak. Aduh. Wah, vegetasi pohon yang cukup rapat ya. Dan untuk suhunya dingin banget teman-teman di sini. Wih, gede banget nih. Wih, akarnya pas banget, langsung dikasih jalanan turun ya. Ini ada SDN apa nih? Dompiong. Wah, turunan lagi teman-teman. Tapi aman ya kalau di sini. Soalnya banyak banget perkampungan sekarang. Mungkin dulu di tahun 90-an atau tahun 2000-an. Nah, itu di sini mungkin nggak ada rumah sama sekali teman-teman. Tapi sekarang udah rame.
Ini saya jalannya terlalu santai teman-teman. Soalnya enak ya menikmati pemandangan kayak begini, terus suasananya hening lagi. Jadi pengen menikmatinya secara maksimal teman-teman. Makanya saya jalan santai. Wah, panas banget di sini. Mataharinya mentereng ya. Tapi bagus. Jadi kita nggak kehujanan. Ini kita udah mulai jalan turun ya teman-teman. Wah, ini nih turunannya lumayan. Wah, dibarengin sama jalan rusak lagi. Nah, kampung di bawah udah kelihatan teman-teman. Nah, itu tuh. Itu kampung apa ya? Pedesaan teman-teman. Tapi kelihatan ada kubah masjid ya. Berarti di situ ada masjidnya teman-teman. Gede lagi. Wow, hening sekali. Tapi nggak ada suara tonggeret ya. Nggak kayak di Malang kemarin. Banyak tonggeretnya. Ini padahal pohon pinus, tapi mau diambil getahnya tuh. Buat apaan ya? Getah pinus. Wah, turunannya panjang. Kacau. Wah, ini nih yang keren. Wih, luar biasa. Nah, ini teman-teman. Wow. Keren banget asli. Wih, asli. Nah, suasana kayak begini teman-teman yang saya suka ya. Matiin mesin motor dulu lah. Wah, hening banget di sini. Wah, itu pohon pinusnya rapi teman-teman. Ini ada orang lewat. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Takut kesiangan ya. Yang penting udah puas menikmati sama foto-foto. Waduh, turunannya langsung tajam. Ngeri. Wow. Ini suara gearbox saya teman-teman. Bearingnya udah kena ya, gara-gara apa? Yang kemasukan air kemarin. Oke teman-teman, ini saya mau langsung mengarah ke kota Ponorogo ya. Udah deket sih sebenarnya ke Ponorogo. Udah 25 kilo lagi teman-teman ya. Dan ini juga saya udah posisi turun terus teman-teman dari tadi. Di sini udah mulai rame nih teman-teman. Udah banyak ruko ya tadi di belakang. Terus juga perkampungannya cukup padat teman-teman di sini. Dan ini namanya Jalan Raya Sooko ya. Desa Sooko teman-teman. Wih, mantap. Bagus ya. Pas banget lagi. Pemandangannya sawah. Wah, tapi cuacanya panas banget siang hari ini. Duh. Wih, padinya baru ditanemin ya teman-teman. Dari pembibitan, terus proses penanaman ya. Kalau pembibitan beda lagi teman-teman. Nah, tadi kita lintas di sana ya. Di bukit yang di sebelah sana teman-teman. Dan akhirnya sekarang kita udah sampai di sini ya. Nah, ini kita sekarang udah di Jalan Raya Pulung ya teman-teman.
Dan posisi kita sekarang ini berada di Desa Pulung, teman-teman. Nah, ini kita masuk kampung lagi. Oh, masih di Desa Sooko, teman-teman. Kebun jatinya luas banget ya. Vegetasinya lebat banget, teman-teman, di sini. Ini kalau malam serem lewat sini. Kalau di tempat yang lebat kayak begini dan banyak pohon itu untuk suhunya selalu dingin ya. Soalnya tingkat oksigennya tinggi, teman-teman. Itu yang bikin hawa jadi terasa lebih dingin ya. Wah, sampai sini anginnya kenceng banget. Soalnya kita posisi udah di bawah gunung ya, teman-teman. Jadi wajar kalau anginnya pada kenceng ya. Wih, ini ada apa ini? Tugu gede. Persaudaraan. Oh, ini perguruan bela diri, teman-teman. Silat ya. Wih, sawahnya lebar banget. Nah, ini saya sekarang udah di Desa Pulung ya, teman-teman. Wah, luas banget ya. Ini saya mau langsung ke Ponorogo, setelah itu ke Pacitan, teman-teman ya. Jadi dari tempat saya ini menuju ke kota Pacitan itu sekitar 59 kilo ya, dengan estimasi waktu 2 jam 1 menit ya. Tapi ini saya mau isi bensin dulu, teman-teman, sama istirahat sebentar ya. Setelah itu kita langsung gas lagi menuju ke kota Pacitan ya. Sampai sini jalanan malah rusak parah nih. Wah, jagungnya udah mulai berbuah nih, teman-teman. Udah keluar bulunya ya, bulu apa itu? Mirip sesuatu, teman-teman. Bulu keramat ya. Warnanya merah-merah gimana gitu. Wah, jalannya rusak banget, teman-teman. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus jalan pelan. Soalnya kalau jalan kenceng ngeri, mana jarak kita masih jauh kan. Hamparan ladang jagungnya luas banget, teman-teman. Dari tadi ini saya masih belum keluar ya. Tapi untuk kondisi jalannya udah bagus ya, ini udah aspalan. Waduh, langitnya cerah banget. Oke, teman-teman semua, ini sekarang saya udah sampai di kota Ponorogo ya, dan ini jam 13.12 ya. Jadi sepertinya kita cuman lintas saja, teman-teman, di kota Ponorogo ya. Dan saya ini sekarang posisi lagi lintas di pinggiran kotanya ya, teman-teman. Bukan di pusat kotanya. Soalnya kalau kita ke pusat kotanya dulu, nanti yang ada muter, teman-teman, untuk rutenya ya. Nah, ini depan kita masih lurus, teman-teman. Dari lampu merah ya. Setelah lampu merah ini kita diarahkan ke kiri ya. Seperti inilah, teman-teman, untuk suasana siang hari di kota Ponorogo ya. Kurang lebih mirip sama kota Blitar, teman-teman. Dan di daerah Ponorogo ini biarpun di tengah-tengah kota ya, tapi masih ada persawahan, teman-teman. Dan sawahnya itu cukup luas deh. Dan sawahnya itu cukup luas ya. Tuh, luas banget. Jadi dari lampu merah yang barusan itu, kalau kita ke kanan itu mengarah ke pusat kota Ponorogo ya, teman-teman. Tapi ini kita lurus ya, mengarah langsung ke Pacitan ya. Kemungkinan untuk hari ini saya riding sekitar berapa ya? Ya sekitar 12 jam, teman-teman. Tadi kan kita berangkat jam 6:30 ya. Kemungkinan nyampe di Jogja jam 7 malam ya. Itu di tengah-tengah sawah ada orang lagi nyodok, teman-teman. Ketahuan nyodok apaan? Nyodok rumput ya. Kita sekarang posisi berada di tengah-tengah hamparan persawahan ya, teman-teman. Dan di depan itu ada gunung apa ya? Gak mungkin itu Gunung Liman. Tuh, gunungnya muter, teman-teman.
dari sana sampai ke situ ya. Wih, mantap ya pemandangannya. Wih, ada burung liar. Jadi kita ini motong jalan ya teman-teman. Ini sama Google Map kita diarahkan ke jalur ini ya. Soalnya kalau nggak motong jalan harus muter dari sana jauh. Kalau di tengah sawah kayak begini main layangan enak ya teman-teman. Soalnya saya dulu waktu kecil suka banget main layangan di tengah sawah. Oke teman-teman, kita ke kiri ya. Pas banget ada truk. Jalannya lebar, terus mulus teman-teman. Nah kalau jalanan mulus kayak begini kan enak ya. Apalagi ini sekarang posisinya sepi teman-teman. Jadi kita bisa gas agak kencengan dikit ya. Mantap. Ini saya lagi nyari pom bensin, masih belum dapat teman-teman. Paling kalau ada pom bensin ini saya mau langsung mampir ya. Terus isi BBM ya, sekalian istirahat ya sekitar 10-15 menit teman-teman. Setelah istirahat langsung kita jalan lagi ya. Soalnya di atas sudah ada awan mendung teman-teman. Ngeri hujan. Kalau di daerah sini kan, nah ini udah mulai gerimis nih teman-teman. Baru juga diomongin, tiba-tiba udah gerimis. Wah, gerimisnya kenceng lagi. Tapi di depan kita langitnya cerah ya teman-teman. Ini pas di atas kita aja sekarang lagi mendung. Ini namanya hujan panas teman-teman. Terus juga ya, ini mau nyari tempat neduh dulu lah. Wah, ada pom bensin nih teman-teman. Kita mampir dulu ya, sekalian isi. Wah, oke. Pas cuaca lagi gerimis lagi. Nah ini kita isi teman-teman. 35 ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi ya setelah neduh sama makan cilok. Ini kita nyebrang ya. Wah pas banget sepi. Oke, sekarang ini kita menuju ke kota Pacitan via Tegalamba ya teman-teman. Jadi sama seperti tadi, kita lintas ke Ponorogo via Pulung ya, dan sekarang ke Pacitan via Tegalamba. Dan kurang lebih mirip-mirip teman-teman untuk suasananya ya, dan pemandangannya juga mirip. Kita lintas di tengah-tengah lembah teman-teman. Ini depan kita ke kanan ya. Wow, kelihatan jelas ya. Udah mulai nanjak nih teman-teman. Dan untuk kondisi jalannya juga udah mulai nikung-nikung ya. Area rawan longsor. Keren juga ya tempatnya. Nah itu sebelah kiri kita jurang teman-teman. Untuk view di sini menurut saya juga keren ya teman-teman. Tuh sebelah kanan kita tebing, sebelah kiri kita jurang ya. Yang penting jalannya mulus teman-teman. Jadi bisa menikmati pemandangan sambil jalan agak sedikit kenceng ya. Buat teman-teman yang hobi cornering, wajib sih lewat sini asli. Karena selain tikungannya yang asik, kondisi aspalnya juga 90% mulus teman-teman. Ini nikung lagi nih. Wih, rimbun. Untungnya tadi nggak jadi hujan ya teman-teman. Soalnya kalau hujan lewat sini ngeri licin kondisi jalannya. Wah, nikung lagi nih. Wih, asik teman-teman.
Wah, mantap ini. Untung kita isi BBM full tadi ya. Jadi mau dipakai cornering kayak gimana pun aman teman-teman. Sekarang ini jam 14.13 ya teman-teman. Bentar lagi setengah 3 ya. Kemungkinan kita akan sampai di Pacitan itu jam setengah 4 sore teman-teman. Karena ini saya udah nggak ada istirahat lagi ya. Tadi udah istirahat cukup lama teman-teman, sekitar 15 menit. Jadi badan udah enak lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja ya. Nah, di sini nih yang rawan longsor. Wah, itu ada aliran air teman-teman, tapi kering ya. Jadi kalau ada air dari atas dia ngalinnya ke situ. Waduh, debunya. Wow, keren banget. Banyak yang foto-foto di sini. Dan ini jalannya cukup sepi teman-teman. Kadang kalau nggak ada yang lewat ya udah saya sendirian. Nah ini nih landmark selamat datang di Pacitan, bumi kelahiran SBY. Oh, Pacitan kelahiran SBY teman-teman. Baru tahu saya. Selamat datang di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Wow, ini kita udah sampai di Kabupaten Pacitan nih teman-teman. Ya kurang lebih seperti inilah ya untuk suasana sore hari di Kabupaten Pacitan teman-teman. Suasananya enak ya, apalagi ditambah suasana sore hari, terus langitnya cerah teman-teman. Kita udah masuk di kawasan hutan lagi nih teman-teman. Wow, hutannya lebat ya. Wih, ini ada batu gede banget. Wah, ada pohon tumbang. Ini tikungannya mantap teman-teman, beneran. Terus dari tadi tuh saya belum nemu jalan bolong ya. Paling kalau untuk jalan tambalan ada, tapi kalau jalan bolong belum teman-teman. Wah, turun nih. Kalau turun di jalan mulus kayak begini enak ya. Wih, keren juga pemandangannya. Wow, ini rawan longsor sih teman-teman. Oh, tebingnya terjal ya, curam banget. Wah, ini nih batu. Sekarang kita sendirian teman-teman di jalan. Kalau saya lihat-lihat ini aspalnya baru ya teman-teman, karena warnanya masih hitam banget. Terus garis putih-putihnya ini masih putih banget teman-teman, belum pudar ya. Biasanya kalau aspal lama itu dia nggak sehitam ini. Terus putih-putihnya juga berubah jadi putih-putih kehitaman ya teman-teman. Wow, wih ada sungai nih di sebelah kiri. Batunya gede-gede lagi. Ini ada pohon tumbang. Hihi. Saya dari tadi dimanjakan dengan tikungan teman-teman. Wih, asli loh, di sini nikung banget jalurnya. Wah, ini nikung lagi nih. Nah, depan nikung lagi. Kacau nih, kita full tikungan untuk hari ini. Wah, pelan, ada truk. Tapi di sini udah rame penduduk ya teman-teman.
ada apa nih, bekas bengkel ya kayaknya ya. Nah ini ada kampung di sebelah kiri. Selamat jalan, apa ini? Kok cuma tulisan selamat jalan? Wah keren, tikungan terus. Di depan kita ada awan mendung teman-teman. Wah bahaya ini kalau hujan. Tapi masih belum full kebentuk ya, cuman sebagian. Yang sebelah kiri masih cerah teman-teman. Wah cuacanya cerah lagi nih teman-teman sampai sini ya. Ini saya masih di jalan Ponorogo Pacitan ya, dan jalannya juga sepi teman-teman dari tadi. Ini sebelah kiri kita udah banyak perkampungan ya. Pas banget di rumah ini itu aliran sungai teman-teman. Jadi sungai yang gede tadi kita lihat itu ya, nah itu aliran sungainya sampai sini teman-teman, belakang rumah-rumah penduduk ini. Banyak toilet umum ya di sini. Nah ini nih sungainya nih, waduh. Ini sepertinya sungai bekas letusan gunung zaman dulu teman-teman. Jadi aliran laharnya sampai di sungai-sungai ini ya. Tuh. Ini bisa dijadiin tambang batu harusnya. Waduh. Nih membahayakan banget teman-teman. Kalau ada longsor bisa-bisa ketimbun nih orang yang ada di bawahnya. Wih, ini batu semua isinya. Gila sih emang. Wow, pemandangannya mantap teman-teman. Wah, ini mulai kelihatan terbuka ya. Wih, pas banget sebelah kiri. Wih, keren banget asli. Bisa nggak ya nyemplung di sini? Wah, airnya bening banget teman-teman. Wih, pemandangan di belakang bagus ya. Oke, kita gas lagi ya, biar nggak kesorean teman-teman. Oke, ini sebentar lagi saya sampai di kota Pacitan teman-teman. 8,2 kilo lagi atau 12 menit ya. Dan sekarang jam 15.11 teman-teman ya. Jadi udah sore ini sekarang. Wah, setelah dari Pacitan kita langsung gas ya teman-teman menuju ke tujuan akhir kita, yaitu di kota Yogyakarta. Ya, jadi kita di Pacitan hanya lintas teman-teman. Wah, selamat datang di kota Pacitan. Wih, kita udah sampai di kota Pacitan nih teman-teman. Ya pas banget, dan ini jam 3:15 ya. Wow. Ini sekarang kita menuju ke alun-alun kota Pacitan ya teman-teman. Setelah dari alun-alun kota Pacitan, kita langsung gas menuju ke tujuan terakhir kita di Yogyakarta ya. Dan sampai sini alhamdulillahnya untuk cuaca masih cerah teman-teman. Ya bahkan untuk mataharinya panas banget ya ini. Mentereng. Kemungkinan ini saya sampai Jogja aman teman-teman, nggak kehujanan ya. Seperti inilah teman-teman untuk suasana sore hari di kota Pacitan ya. Dan ini saya berada di pusat kota Pacitan teman-teman. Nah, pas banget di depan saya itu alun-alun kota Pacitan ya. Nah, ini nih teman-teman, alun-alun kota Pacitannya ya. Wow. Wih, luas banget ya. Wah, pas banget matahari ada di depan kita teman-teman. Oh, silau banget. Wah, sepertinya ini kita lintas di perbukitan lagi nih teman-teman, menuju ke Jogja via Pracimantoro ya. Oh iya bener, ini
naik lagi teman-teman. Jadi dari tempat saya ini menuju ke Jogja itu sekitar 108 kilo ya teman-teman, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 2 jam 34 menit ya. Dan ini saya kayaknya nggak istirahat lagi teman-teman, mau langsung gas aja ya biar kita bisa sampai di penginapan sebelum jam 7 malam ya. Selamat jalan kota Pacitan. Hehehe. Ternyata Jogja via Pracimantoro ini lewati perbukitan ya teman-teman. Ini sekarang kita masih nanjak ya dari tadi. Dan untuk suhu juga mulai dingin teman-teman. Anginnya kenceng banget. Nah ini kita nanjak lagi ya. Pas banget di belakang ibu-ibu. Untung tadi saya udah isi bensin ya. Saya tadi isi 30.000 ya teman-teman, Pertalite. Ini kita masuk hutan lagi nih teman-teman. Ya. Hutan semi perkebunan ya. Soalnya di sebelah kiri kita ini sawah teman-teman. Wah, dari tadi ini kita nanjak terus ya. Dan untuk kondisi saya sampai saat ini teman-teman masih aman ya, masih segar bugar, dan apalagi kondisi motor saya ini si seksi juga masih mantap teman-teman, tarikannya juga masih enteng ya. Jadi kita tetap semangat teman-teman sampai di tujuan terakhir nanti ya di Yogyakarta. Sekarang ini udah sore ya teman-teman, dan ini jam 14.29 ya, atau setengah 5. Dan saat ini saya posisi di Jalan Pracimantoro atau Jalan Giriton ya. Wah, ini benar-benar kita di tengah-tengah lembah ya teman-teman. Tapi memang paling cocok kalau sore-sore lintas di jalan kayak begini teman-teman. Apalagi kita dapat sunset ya. Soalnya matahari sekarang posisinya pas banget berada di depan kita teman-teman. Ini karena ketutupan bukit aja jadi nggak kelihatan ya. Wah ini serius ini sekarang jalanan sepi kayak begini. Padahal tadi rame loh teman-teman di daerah sini ya. Banyak yang lalu lalang padahal tadi itu. Nah ini nih ada lagi nih. Hening banget ya di sini. Nah ini pedesaannya nih teman-teman di sebelah kanan ya. Oh, ini ada yang bakar-bakar sampah nih kayaknya. Ada asap. Saya memang paling suka suasana pedesaan kayak begini teman-teman, terutama di tengah lembah ya. Wah itu sensasinya mantep banget, asli. Nah ini kita sekarang turunan ya. Wah matahari udah mulai kelihatan dikit nih teman-teman. Ini kalau udah jam setengah 6 sunsetnya kelihatan jelas banget ya, warna jingganya. Soalnya kalau udah menjelang maghrib itu pemandangannya jadi agak-agak horor teman-teman kalau di tempat kayak begini ya. Nah ini sebelah kanan kita hutan bambu ya. Ah udah nggak ada perumahan lagi teman-teman di sini. Perkampungan udah nggak ada ya. Ini saya udah berada di perkampungan ya teman-teman, di Jalan Raya Pracimantoro. Kalau udah masuk perkampungan udah enak nih teman-teman, karena udah mulai kelihatan ada peradaban ya, ketimbang jalur yang kita lintasi tadi itu, yang benar-benar di tengah-tengah lembah ya. Ini saya nggak bisa jalan kencang teman-teman, soalnya untuk kondisi lalu lintas lumayan padat ya di sini. Wah ini kita udah masuk di persawahan lagi nih teman-teman. Ini sebelah kiri kita sawah ya.
Tapi memang paling enak sore-sore lintas di sawah kayak begini teman-teman. Wih, keren banget ya. Nah, itu di depan banyak gubuk-gubuk nih teman-teman. Jadi buat para petani istirahat ya biasanya itu ya. Nah, itu juga ada tuh. Wih, luas banget sawahnya. Ada persawahan di tengah-tengah lembah. Luar biasa. Wah, di sini udah nanjak lagi nih teman-teman. Dan untuk vegetasi pohonnya udah mulai lebat lagi ya. Wah, ini tanaman apa nih? Sebelah kanan kiri kita. Tapi kalau dilihat-lihat bukan jati teman-teman. Wih, gelap banget di sini ya. Wah, kita udah masuk di Jawa Tengah. Hehe. Selamat tinggal Jawa Timur. Sampai ketemu lagi. Nah, ini kita udah berada di Jawa Tengah ya teman-teman. Setelah tadi kita lintas di Jawa Timur dari mana tadi? Pacitan ya. Nah, ini sekarang kita di jalan KRT Judo Diningrat ya. Udah deket teman-teman menuju ke Yogyakarta. 60 kilo lagi. Atau 1 jam 30 menit ya. Wah, pemandangannya mantap ya sampai sini. Ini di depan kita ada 1, 2, 3. Ada 3 tebing batu teman-teman. Nah, ini kita lewat di tengah-tengahnya ya. Tapi untuk kondisi lalu lintas di sini rame teman-teman. Banyak yang lalu lalang ya. Wah, mantap juga nih jalur. Dan untuk cuaca masih cerah teman-teman sampai saat ini ya. Oh, ini Gunung Kapur. Wah, ini bakal jadi tambang ini. Ini udah mulai gelap ya teman-teman. Sekarang jam 17.20 ya. Dan sekarang ini saya posisi berada di Kabupaten Gunung Kidul ya. Tapi saya kurang tahu ini nama desanya apa teman-teman. Dan yang jelas kita semakin mendekat menuju ke kota Yogyakarta ya. Dan untuk map ini udah saya tembak langsung ke Hostel Yogyakarta teman-teman. Dan dari sini 41 kilo lagi ya, atau 1 jam 9 menit. Kemungkinan saya akan sampai jam setengah 7 malam teman-teman. Untuk plat nomor sendiri di sini udah AB ya teman-teman. Berarti kita udah melintasi 5 wilayah ya kalau nggak salah ya. Yang pertama tadi N di Kota Malang, terus AG di Kota Kediri ya. Terus AE itu di Ponorogo teman-teman. Lalu AD di mana ya? AD saya kurang tahu teman-teman kalau AD. Tapi kalau sekarang di Gunung Kidul udah AB ya platnya ya. Wah, nggak kerasa ya. Ternyata kita udah lintas di 5 wilayah teman-teman. Nah, ini kita lurus mengarah ke Yogyakarta. Wah, ada lampu merah lagi. Wah, langit matahari senja udah kelihatan ya teman-teman. Warna jingganya. Oh, memang paling keren sunset itu ya. Sebelah kiri kita pemandangannya keren teman-teman. View perkampungan kelihatan ya. Nah, setelah belokan ini nih baru kelihatan nanti. Wah, itu tuh. Wih, keren banget. Ketutupan pohon ya teman-teman. Jadi nggak begitu jelas. Ya teman-teman semua, sekarang saya udah sampai di kota Yogyakarta ya. Dan ini jam 18.18 ya teman-teman. Wah, di depan langitnya udah gelap banget. Tadi sempat ada kilatan petir teman-teman. Oh ya, dan sekarang ini
saya langsung menuju ke penginapan ya teman-teman. Dan mungkin untuk petualangan kita kali ini saya sudahi dulu sampai di sini dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya teman-teman semua dapat notifikasi ketika ada video terbaru ya. Wah, ini mobil mau kemana nih? Dan saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelum saya sampai di penginapan mau cari makan dulu lah. Mumpung masih belum hujan teman-teman.